selamat datang di channel Dear Starlight. Kita akan mulai ya. Oh ya, ini adalah bacaan general reading, jadi bisa cocok dan juga tidak. Jadi ambil yang resonate saja. Kemudian ini juga timeless reading, jadi tidak ada batasan waktu. Kapanpun kamu melihatnya, bisa jadi ini adalah pesan untuk kamu ya. Kita akan mulai dari ini dulu. Justice dan Peace. Oke, sepertinya kamu memanifestasi ada dua hal di sini ya, yaitu adalah justice, keadilan, dan peace itu adalah kedamaian. Jadi ini adalah tema hari ini dulu sementara, sambil kita nanti akan terus menarik kartu dan kita akan melihat ke arah mana pesan ini di akhirnya. Oke, jadi adalah justice dan juga ada peace, keadilan dan kedamaian. Mungkin kalian memanifest ini karena sedang berada dalam situasi yang tidak adil. Kamu merasa tidak adil dan kamu juga merasa dalam situasi yang mungkin adanya keributan, adanya ketidaktenangan. Jadi kamu menginginkan kedamaian ini. Kita akan tarik kartu lagi ya. Kartu ini. Kenapa? Untuk yang menonton video ini. The Emperor, Nine of Pentacles, Three of Wands, The Magician. Satu kartu lagi. Semua kelihatan ya. Kartu lagi. Sepertinya kamu sedang berada di persimpangan, ingin memilih suatu arah, tapi masih berada dalam kebingungan. The Hangman. Ada The Hangman. Oke, The Hangman. Oke. Bottom of the deck adalah Five of Cups, kesedihan. Ini yang sedang mungkin kamu rasakan, ya. Kamu menginginkan sebuah jalan keluar untuk keluar dari perasaan-perasaan ini, gitu. Kamu ingin segera melepaskannya, cuman buntu. Rasanya tuh seperti kamu terus berada di dalam kegelapan yang tidak ada jawaban. Ya, ini. Mungkin seperti ini kamu mengharapkan ada sebuah transformasi. Oke, kita akan lihat dari kartunya dulu. The Emperor ya. Ada kartu di Emperor. Ini ada seseorang yang berkuasa. Entah, mungkin dia berkuasanya sudah sangat lama. Gitu. Dan dia mengatur atau mengontrol wilayah daerah dia atau lingkungan sekitar dia atau orang-orang di samping dia sesuai dengan yang dia mau. Jadi ini adalah seorang raja yang mengontrol, yang ingin semua orang patuh terhadap dia. Mungkin kamu sedang berada di situasi ini. Ya, apa kamu berada di situasi yang cukup menegangkan ya. Kamu merasa cukup was-was. Maka itu kamu merasa ingin pergi karena ada Three of Wands. Kamu merasa ingin pergi keluar, kamu sudah ingin kayak membawa koper, sudah mau packing dan bersiap-siap dan menantikan adanya kereta yang datang menjemputmu gitu, karena kamu sudah kayak menyerah. Aku sudah menyerah dengan situasi ini. Kamu sudah mungkin tidak kuat lagi mungkin ya di situ, karena orang ini cukup menekan kamu gitu gitu ya. The Emperor. Di sini juga ada The Hangman. Aku melihat kartu The Hangman juga. Oke, The Hangman ini. Kamu berada di posisi sulit. Kamu banyak mengorbankan diri kamu untuk orang lain gitu, dan kamu sudah tidak nyaman di posisi ini, sudah tidak nyaman lagi berada di sini gitu. Mungkin di tempat kamu berada ya. Di tempat kamu mungkin tinggal, tempat kamu kerja, di tempat kamu mungkin dimanapun kamu tidak merasa seperti di rumah, atau tidak merasa kalau aku tidak layak, tidak layak dan bukan posisi aku berada di sini gitu. Kamu tidak diterima gitu ya, di dalam kegelapan terus seperti tadi. Oke, di sini ada Nine of Pentacles. Di sini yang aku lihat sepertinya kamu ingin membangun rumah milikmu sendiri, lingkungan milikmu sendiri, area milikmu sendiri. Gitu. Sebenarnya kalau aku lihat ya, sebenarnya kalian mempunyai keuangan yang cukup baik.
keuangan yang cukup baik. Kalau kalian mau keluar dari rumah atau tempat di sini atau situasinya, kalian mau keluar sebenarnya mungkin bisa, cuman mungkin belum ada keberanian menuju ke sana. Ya, jadi kamu hanya terus memandangi, memikirkan apa sih yang selama ini imajinasi kamu tuh ingin seperti ini, punya rumah seperti ini, lingkungan seperti ini, teman seperti ini mungkin. Nine of Pentacles gitu. Kamu ingin kemakmuran. Makanya kamu memanifestasikan. Tadi ada di bottom of the deck dari kartu ini adalah manifestasi. Dan Magician ini juga adalah kartu di mana dia seorang alchemy. Dia ingin menciptakan yang dia inginkan. Dengan kata lain, Magician sama dengan ingin memanifest apa yang dia inginkan gitu. Di sini mungkin kamu ingin hidupnya lebih baik, lebih layak. Ya, kamu ingin berekspresi dengan caramu sendiri. Contohnya seperti wanita ini, cara dia ingin berpakaian seperti ini, ingin model seperti ini, fashion seperti ini gitu, sesuai yang dia mau, dan dia ingin keluar dari tembok yang selama ini menghalangi dia. Ini dia, dan dia ingin jadi seperti magician. Kalau aku lihat lagi di magician ini, dia sudah punya peralatannya. Ya, karena dalam kalau tarot itu ada 4 elemen, ada tongkat kan, ada wand, pentacles, koin, pedang itu adalah sword ya, dan juga ada satu lagi itu, dan satu lagi mungkin air gitu, tapi airnya mungkin di sini masih kosong. Tapi untuk sebagian bahan-bahan yang kamu butuhkan untuk bisa membuat manifestasi kamu ini sudah ada. Yang kosong adalah air itu adalah emosi. Untuk memanifest itu biasanya kita harus bisa merasakan terlebih dahulu, atau perasaan atau pendaman emosinya harus kamu kasih lewat dulu. Kamu sadari, kamu punya belief apa, punya keyakinan apa di dalam diri kamu, itu harus kamu bisa ubah gitu ya, sebisa mungkin ya, untuk kamu keluar dan bisa menjadi situasinya seperti Nine of Pentacles itu ya. Tekanan yang cukup besar kamu terima, makanya kamu ingin sekali mendapatkan keadilan dan kedamaian. Oke, coba ya, aku coba clarify lagi. Aku akan minta pesan tambahan lagi. Oke, clarify the Emperor. The World. Kamu ingin ada perubahan, ingin siklus ini segera berakhir mungkin ya. Siklus ini, the world juga salah satunya adalah memanifest. Jadi dengan memanifest dengan kata-kata dan action, dengan tindakan. Jadi kamu memanifest dan menjadilah sebuah siklus baru, dan siklus yang lama itu tertutup atau berganti menjadi siklus baru. Clarify, Three of Wands. Clarify, Three of Wands. The Magician keluar lagi ya. The Magician, aku terusin. The Hangman. Clarify, Nine of Pentacles. The Death card, the Rebirth ya. Clarify the Magician. Ini major, banyak sekali kartu Major Arcana. Major Arcana itu adalah kartu-kartu yang bisa dibilang mengenai pesan-pesan yang besar, mengubah dalam bentuk sesuatu hal yang besar. The Magician please. And Pentacles. Ya, dengan bottom of the deck-nya adalah Three of Swords, luka lagi ya, luka di sini kan. Jadi kamu diminta untuk menarik pisau-pisau ini dari hati kamu gitu ya. Kalau kamu bertanya caranya, itu biasanya akan dituntun. Kalau kamu bertanya atau kamu berdoa, tolong tuntun aku, temukan cara aku untuk menyembuhkan luka-luka di hati aku, trauma aku, dan kamu nanti akan dituntun gitu, sesuai dengan kondisi dan situasi kamu. Karena setiap orang penyembuhannya itu berbeda ya. Jadi adalah kartu ini, kita clarify-nya. Sebentar aku susun terlebih dahulu. Ini ya, The Hangman. Ya, The World ada tadi seperti aku bilang adalah siklus yang ingin kamu ubah. Kalau bisa dibilang ini sebentar lagi ini akan berubah kok. Kalau aku rasa ya, karena ada kartu The World. Sebentar lagi akan ada perubahan di sini. Mungkin zodiak yang ada zodiak di sini Leo, Taurus, Aries, Scorpio juga ya. Di sini ini hanya ini yang aku lihat aja zodiaknya ya. Jadi zodiak bukan sebuah batasan, mungkin adalah konfirmasi tambahan atau pesan tambahan. Ini ada Hangman. The Hangman tadi ini ada Four of Pentacles, ada sesuatu yang kamu pegang sangat erat dan tidak kamu mau lepas gitu.
ini sesuatu yang kamu tuh milik kamu dan kamu tidak mau melepaskannya. Entah apa itu, tetapi kartu ini adalah biasa pesan untuk diminta untuk kita let go atau melepas yang mungkin sudah tidak baik lagi untuk kita, sudah tidak untuk kebaikan tertinggi diri kita sendiri gitu. Dan kamu diminta tentu dengan ada koin di kepala dan di hati, ini untuk diminta selaras. Ketika kita selaras, ketika ini selaras, itu kamu bisa memanifest sesuatu atau mewujudkan apa yang kamu inginkan ketika hati dan pikiran kamu selaras. Tidak ada benturan, tidak ada bentrokan. Misalnya di pikiran kamu, oh aku mau ini, gitu, yang bau, yang kemudian di hati kamu, ah jangan, nanti kalau begini nanti begini, itu namanya bentrokan. Kamu mau gas tapi ada direm juga, makanya jadi berat. Makanya hati kamu tadi tuh banyak sekali kepedihan, penderitaan, karena banyak sekali yang kamu pendam dan kamu tolak gitu ya. Kadangkala kalau dari posisi seperti ini adalah berpasrah dengan kartu The Death card ini adalah pasrah menerima perubahan dan transformasi gitu ya. Kalau kamu lihat anak kecil ini tuh dia bisa mau menerima, sepertinya dia melihat prajurit yang berbentuk seperti tengkorak ini, dia melihatnya dengan bahkan membawa sebunga. Ini mungkin nggak kelihatan ya, tapi dia seperti dengan memegang bunga menerima perubahan ini. Gitu. Kita diminta untuk seperti ini, dan jangan yang di posisi dua orang ini dengan keras kepala itu biasanya ya. The Magician. Nah, dari The Magician ini aku lihat nanti kamu akan bisa menghasilkan sesuatu, manifest. Kamu akan dikasih sesuatu nih, offering sesuatu, cuman memang apa yang kamu manifest itu harus kamu seperti di maintenance dulu, dirawat terlebih dahulu gitu. Jadi tidak bisa langsung ada, harus kamu tanam dulu, kamu rawat dulu gitu. Ya mungkin rencana kamu, planning kamu, apapun itu, pikiran kamu juga, konsep, beliefs itu harus diubah terlebih dahulu, baru dia bisa datang transformasi ini gitu ya. Three of Wands, dan dengan clarify The Magician. Sekali lagi aku bilang The Magician, kamu tuh punya banyak semua, kamu peralatannya ada. Bisa dibilang kalau kamu mau melakukan sesuatu atau mengambil langkah sesuatu itu bisa. Itu bisa. Halangannya ya itu di diri kita sendiri. Ada kontrol di diri kita sendiri yang tidak mau dilepas gitu ya, tidak mau di let go. Kemudian tidak mau melihat perubahan. Sesuatu ini adalah siklus yang harus berubah, baru kamu mendapatkan hasilnya, baru ada hasilnya bertransformasi gitu. Perubahan itu memang harus ada ya. Kalau perubahan itu ada nih, baru kereta bala bantuan ini seperti datang, atau sesuatu hal yang baru akan datang menjemput kamu dan membawa kamu pergi ke arah yang baru. Nah, baru ke arah yang baru. The Ace of Pentacles, bisa keuangan ya. Kamu ini sesuatu koin itu di tarot menandakan sesuatu materi yang bisa kita punya, kita miliki, kita pegang di dunia nyata ini. Bisa uang ya kan. Ada juga termasuk tubuh. Apakah tubuh kamu menjadi lebih sehat? Itu juga bisa, karena tubuh kita bisa kita sentuh ya kan. Nah, ini adalah kedepannya kamu, kalau kamu bisa ya. Satu kartu lagi, pesan terakhir untuk teman-teman yang menonton video ini adalah within a couple of weeks ya. Within a couple of weeks, aku merasa cukup yang ini. Within a couple of weeks, the romance, look for a sign. Oke, meditation. Oke, ini juga aku akan keluarin tadi, ini di bottom of the decknya, meditation bring answer. Aku akan membacain dulu. Meditation bring answer. Kamu diminta untuk bermeditasi. Mungkin selain bermeditasi itu juga kita namanya menyadari diri kita sendiri, untuk bisa menemukan jawaban-jawaban yang kamu cari, atau dari semesta, dari pelindung kamu, dari Tuhan akan memberikan jawaban untuk kamu, untuk kamu ya kan, untuk kamu, dan kamu diminta untuk memperhatikan tanda-tandanya. Mungkin seperti tadi, misalnya kamu ingin healing, penyembuhan trauma atau luka, nanti akan mungkin ketemu caranya. Kalau kamu mau ada perubahan, mungkin nanti akan ada sesuai situasi kamu, mungkin nanti akan ada perubahan berikutnya. Look for a sign. Romance,
Ini dalam beberapa minggu loh, dalam a couple of weeks, 2 mingguan gitu ya, akan ada perubahan nih, romance. Mungkin salah satunya inilah romance. Ya, mungkin kamu menemukan belahan jiwa kamu yang akhirnya bisa membantu kamu nantinya ya. Bisa seperti itu juga. Mungkin tekanan-tekanan yang kamu hadapi nanti itu akan ada orang yang membantu kamu melewatinya gitu loh. Jadi ditunggu ya, memang harus bersabar. Kalau ini karena waktu semesta dengan yang kita inginkan itu berbeda, nggak bisa dipaksakan teman-teman. Oke, jadi adalah pesan untuk hari ini, semoga resonate dan bermanfaat. Kita akan ketemu di video berikutnya. Bye bye.